masih merasa kosong, masih merasa untuk mau belajar. Sampai kapanpun, selagi masih punya napas, selagi masih kuat, walaupun sakit-sakit, tapi kami tetap berjuang untuk Esoterate. Baik, terima kasih buat warga persaudaraan Setia Terate, terlebih khusus di Nusa Tenggara Timur. Kebetulan sekali saya hadir di sini. Kami punya pertemuan di Kupang tanpa satu kesepakatan terlebih dahulu, karena itu alamiah sekali. Karena itu di sini Leting 2005, Kak Adi, Kak Kris, kami senang dan bangga sekali dengan pertemuan yang ada. Secara spontanitas kami buat seperti ini. Ya mudah-mudahan didengar terlebih kakak-kakak, bahkan di seluruh pelosok tanah air. Karena itu lewat kesempatan atau keadaan ini kami bisa sampaikan secara garis besar untuk kehidupan kami terlebih khusus di Esoterate. Karena itu tanpa berlama-lama di sini terlebih dahulu kami sampaikan artinya rasa hormat kami buat kakak-kakak terlebih khusus di NTT. Tidak tutup kemungkinan buat saudara-saudara kami bahkan di luar Pulau Jawa. Mungkin hanya itu, kami beri salam hormat buat kakak semua yang ada di seluruh pelosok tanah air. Mari kita sama-sama beri hormat untuk saudara-saudara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita semua dalam membangun Esoterate. Salam hormat. Baik, terima kasih. Di sini tanpa saya perpanjang lebar lagi, saya punya Leting selama ini bahkan kami jarang ketemu. 2005 kami jarang ketemu. Tiba-tiba kok ketemu. Di sini. Jadi ketemu atau pertemuannya secara alamiah sekali. Karena itu harapan besar untuk kita, terlebih adik-adik, sehingga di kemudian hari tidak lupa atau jangan sampai lupa kami yang sudah duluan, bahkan yang dari pohon. Karena tanpa beliau-beliau yang ada, kita tidak punya sesuatu yang berharga, apalagi tidak berarti sama sekali. Karena itu paling pertama mungkin Kak Adi di sini punya tanggung jawab lebih besar. Bahkan dalam keadaan ini mungkin saya terlebih dahulu Kak Adi mungkin bisa cerita-cerita menyangkut di Kupang. Setelah itu Kak Kris, terus mungkin secara gambar atau garis besar saya di TTS di SOE. Mungkin kami atau kita bisa saling berbagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih senior semua. Terima kasih karena dengan kesempatan ini, seperti dengan kakak berdua juga bukan rencana, tapi mungkin karena Tuhan yang izinkan, sampai kami bisa berkumpul di rumahnya Kak Kristo. Kalau masalah kami latihan dulu, kami bertiga adalah Leting, pengesahan 2005. Banyak duka, banyak suka, tapi semua karena mencintai sekali Esa, makanya kami tetap berlatih sampai akhirnya menjadi warga. Kalau saya sendiri dari tangannya Kak Hensi Lololau yang mendidik saya, terus waktu naik putih saya dipegang oleh Kak Joni Kevi. Beliau yang mendidik saya dengan beberapa warga PU Kanwil, yaitu Kak Rince, Kak Vincent, Kak Sisko, Kak Eman, juga ada Kak Rikus, juga termasuk juga Kak Melati yang sudah mendahului kita. Leting saya itu yaitu Kak Dan Bria, Kak Dani Buivena, Om Arnold,
kemudian John Jingi, kemudian ada Yos Lanbana, dan juga Kak Titus. Kami ada 7 orang di Kupang. Di situ kami berlatih itu sampai putih itu dipegang oleh Kak John dengan beberapa warga yang mendidik kami sampai kami persiapan pengesahan. Di situ ada serunya cerita waktu latihan bersama. Itu antara Kupang, Soe, dan juga Keva. Di situ kami sangat senang karena akhirnya bisa bertemu letting-letting kami. Nanti dijelaskan lagi oleh Kak Kristo. Baik, selamat siang untuk kita semua, kakak-kakak senior semua, kakak-kakak pelatih, dan semua warga di NTT maupun di luar Jawa. Yang pertama, saya minta terima kasih karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, khususnya kita letting 2005. Kalau mau dibilang kita Karatan Timur ini lengkaplah untuk pengesahan yang di Kupang, karena perwakilan dari Kupang ada Kak Adi, dari Soe ada Kak Pris, dari Keva ada saya, Kristo. Terima kasih juga karena kakak berdua sudah mampir ke rumah saya di Belo. Terima kasih. Sedikit saya mau menceritakan tentang latihan, terutama saya dulu latihan di Keva. Saya latihan di Ololok, pelatihnya itu Kang Mas Siprivalo, tingkat 2. Terus Kak Ipi Pakanoni, Kak Lius Usfameni, dan pelatih-pelatih lain yang ada di Ololok yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya latihan sejak SD kelas 3 sampai SMP kelas 3, pas umur 17 tahun baru disahkan menjadi seorang warga Esa Ternate. Di Ololok kami ada 8 orang untuk letting 2005. Saya sendiri, terus yang kedua ada Kak Yos Usfameni. Dia punya anak semua juga warga, tapi walaupun dia sudah tua, rambutnya sudah gugur semua atau uban, mofak semua, tapi dia tetap punya semangat untuk berlatih. Bahkan giginya juga sudah ompong, tapi dia tetap punya semangat untuk berlatih sampai menjadi warga Esa Ternate. Terus yang berikut ada Kak Adi Bage, orang Bugis tapi tinggal di Ololok. Terus Kak Stefan Luki, Kak Fabi Ola, ada cewek 2 orang, ada Kak Vita, Kak Maria, Kak Agus Usfomeni. Itu kami 8 orang yang dari Ololok. Ya, untuk pertama kali Ololok cewek 2005, 2 orang. Terus yang dari Keva atau dari UNOPU ada Kak Teo Molo. Terus dari Manufui ada Kak Yerem, Kak Runi. Kalau dari Winnie ada Kak Maxi Oenunu. Kebetulan kami sama-sama Oenunu, jadi waktu itu saya juga kaget di saat pengambilan daun sirih. Begitu panggil, yang terdengar jelas itu Oenunu. Jadi kami dua maju sama-sama sampai di depan almarhum Pak Nasikun. Kami dua maju sama-sama, kok yang muncul Maxi Oenunu. Terus mereka tanya, kamu siapa? Saya juga Oenunu. Disitulah kami kenal. Ternyata kami masih ada hubungan darah. Saya minta terima kasih terhadap Esa Ternate. Walaupun dulu saya belum kenal, tapi saat masuk Esa Ternate bisa mempertemukan saya dengan saudara saya yang sama-sama mereka Oenunu. Terus kalau di kota Keva ada Kak Ferry, ada Pak Timo, terus ada Kak Flora yang sekarang sudah di Timor Leste. Semoga sehat selalu. Saya sedikit membagi pengalaman bahwa saya bangga terhadap Esa Ternate. Saya bersama kakak bertiga dan semua warga Esa Ternate, kita tidak saling mengenal, tapi dengan hanya satu kata saja persaudaraan, kita mempunyai ikatan batin yang
begitu luar biasa yang saya baru ketemu, yaitu di organisasi PSHT tercinta ini. Bahkan saya sampai di Jawa pun bermodalkan jantung bersinar ini, semua orang bisa saya kenal. Teman-teman saya heran, kok kamu kulit hitam datang di Jawa kok banyak yang kenal. Disitulah kelebihan STRAT di situ. Jadi saya berterima kasih sekali kepada para pelatih atau leluhur STRAT yang sudah menciptakan organisasi ini sehingga bisa mengikat ikatan batin antara satu dengan yang lain. Mungkin dari saya cukup, akan dilanjutkan oleh Kak Yapres. Baik, terima kasih Kak Kris. Saya rasa untuk cerita pendalaman atau cerita pengalaman di STRAT rasanya terlalu panjang sekali. Tapi di sini mungkin masih ada kesempatan berikut. Mungkin kita duduk bisa cerita atau saling berbagi. Secara umum gambaran tahun 2001 cerita latihan 2001 kebetulan sempat kuliah di salah satu universitas di Kupang, bahkan tidak selesai karena beberapa alasan. Karena itu saya sendiri mundur, dan di situ pertama kali saya kenal STRAT, dibawa oleh Kak Jemi Bendesri Ola. Itu saya punya pelatih. Karena itu waktu pertama kali masuk di STIM, akhirnya sama-sama latihan di STIM. Kadang ketemu dengan Kak Adi, kadang kita ketemu semua. Banyak letting yang bahkan kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi untuk di SOE terlebih khusus, dari kapan saya sendiri, walaupun begitu banyak siswa yang masuk pada waktu itu, hampir 100 orang, disaring-saring. Akhirnya saya sendiri dari kapan yang latihan 2001 di STIM, akhirnya lanjut kapan, terus sempat di Denpasar Bali ketemu sama tingkat 2, terus kembali lagi ke NTT, lanjut di kapan, ternyata Kak Jemi Bendesri Ola yang awalnya kami sepakat untuk buka latihan, ternyata beliau sudah terlebih dahulu buka, dan di situ kami sama-sama, artinya saya termasuk mulai ulang lagi latihan dari nol sampai harus selesai di 2005. Dan kami yang ada di sini kebetulan sekali letting, dan kami punya pertemuan tanpa satu kesepakatan terlebih dahulu, tapi itu aneh, tapi nyatanya di STRAT. Karena itu jangan menganggap bahwa STRAT itu biasa saja. Kalau STRAT biasa saja itu karena pribadi atau manusianya. Kalau ternyata banyak masyarakat luas masih berpikir tentang STRAT kalau dengan banyak keributan di luar, karena itu banyak juga yang masih perlu dididik karena belum pahami betul nilai-nilai yang terkandung di STRAT. Jadi itu perlu dicatat sehingga mengerti sekali, karena kami punya fungsi, kami punya tugas di sini seperti yang banyak-banyak, termasuk banyak pejabat, polisi, tentara. Ya kami punya tugas seperti itu, artinya untuk mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Intinya ada di situ. Karena itu kami sampai ini hari pun masih merasa bahwa tidak, masih merasa kosong, masih merasa untuk mau belajar sampai kapanpun. Selagi masih punya napas, selagi masih kuat, walaupun sakit-sakit, tapi kami tetap berjuang untuk STRAT. Karena itu saya bersyukur sekali ketemu sama beliau 2 orang, dan indah sekali. Karena itu ini hari, walaupun banyak kesibukan di sini, tapi masih sempat-sempat kita sama-sama berbincang seadanya, tapi ya mudah-mudahan didengar oleh adik-adik, sehingga saat jadi warga jangan merasa bahwa sudah lebih atau merasa bahwa sudah selesai. Tapi mari kita saling belajar di sini. Karena omong tentang budaya, adat istiadat, omong tentang STRAT itu rasanya lengkap sekali. Karena itu mari kita sama-sama saling belajar. Di situ pasti kita ketemu yang sebenarnya. Karena itu jalan terbuka sekali untuk kita semua. Dan di sini
beliau Kak Adi Rizami berhasil sekali. Di sini kita bangga karena yang bawa kita punya nama besar terlebih khusus di NTT, Kak Adi Rizami bertanding sampai keluar. Nah, bawa kita punya nama besar, karena itu sonde sia-sia kita di Seterate. Tapi kita juga merasa bahwa masih perlu belajar. Nah, kerman dengan adik-adik, kakak-kakak yang sekarang ada di luar sana, mungkin mari kita sama-sama. Jangan merasa bahwa sudah selesai, sudah punya sandang warga, terus lupa bahwa masih ada kita punya orang tua, bahkan tingkat 2. Ingat, jangan bikin perbedaan di sini. Karena itu yang kami minta, kita maunya ya butuh kita punya kesederhanaan. Bersyukur bahwa di tahun 1922 berkembang sehingga ada itu kalimat persaudaraan itu penting sekali. Entah itu dia malas ke tempat latihan atau rajin ke tempat latihan, tapi rasanya kita bangga karena apa? Karena tidak pernah menyepelekan dia sebagai warga yang tidak pernah hadir, tapi kita tetap merasa bahwa itu bagian dari kita punya saudara, Nah itu kerinduan yang kami ini, sehingga kita tidak punya pemikiran. Karena itu orang Seterate untuk pemimpinnya kita rasa tidak harus duduk di kursi pemimpin, karena siapapun yang jadi orang Seterate dialah pemimpin. Itu pemimpin. Jadi pemimpin di mana saja, karena banyak orang di luar sana, orang awam, masyarakat biasa di luar sana butuh kita punya kehadiran dengan saling membimbing dan saling belajar. Kita saling belajar, kami sendiri butuh belajar dari masyarakat luas, sehingga lengkap rasanya kita lebih kuat, karena itu saling timbal baliknya ada. Jadi mungkin itu harapan dari kami, jangan bosan-bosan tonton ini, tapi ambil mungkin ada sedikit 1-2 kalimat dari kami yang sekarang ini ada, bisa bermanfaat bagi kakak-kakak, bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Mudah-mudahan bisa menjadi satu inspirasi untuk kita semua, untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Karena itu sampai ini hari saya sendiri bersyukur bahwa ada di posisi orang Seterate. Karena kalau tidak ada pun mungkin saya punya hidup itu tidak tahu harus seperti apa. Karena itu saya bersyukur sekali. Dan saya sendiri untuk di wilayah Molo, saya berjuang mati-matian itu, walaupun sebentar titip warga ini untuk bantu-bantu, tapi saya masuk ke luar kecamatan untuk sebar luas ini organisasi tercinta ini di Persaudaraan Setia Terate. Dan tidak mudah. Karena itu untuk hadapi masyarakat luas tidak mudah. Karena itu kita dihantui dengan berbagai macam persoalan. Nah, mulai dari yang kecil sampai besar. Nah, itu taruhan. Tapi kami tidak pernah merasa kecil hati. Terlebih saya sendiri bangga. Karena itu apapun persoalan yang ada di depan, saya berusaha untuk lalui itu. Dan di pedalaman banyak banjir, harus tutup motor. Sampai motor tidak kelihatan pun kami berjuang mati-matian demi Seterate. Nah, untuk omong tentang pendalaman atau yang lain sebagainya, bahkan saya butuh belajar banyak kali ini, bahkan ada kita punya senior-senior yang ada. Kemarin saya sempat nonton atau lihat Kak Hili dengan senior-senior yang lain, bahkan saya juga punya kerinduan banyak belajar ke beliau. Kita punya tingkat 2, jangan bikin jadi sesuatu yang bikin kita nanti akhirnya kita ketemu saling mengamaskan ini itu, karena itu kita sama. Kecil bukan berarti kurang, besar bukan berarti lebih, karena itu kita sama. Ingat. Jadi mungkin leading saya di SOE, di TTS itu dari kapan saya Apris Bana di 2005. Yang berikut di SOE itu ada Kak Sedik Nenobais, sekarang ada di SMP 1 di SOE. Kemarin baru saya ketemu juga, beliau juga senang. Kak Bena Benigna Magno, orang Timor Leste. Padahal orang
tidak tamat sekolah, tapi lewat Esoterate bisa mendidik sekali, jadi mengerti sekali dia. Terus ada satu di DLLAJR, Pak Ramos. Pak Ramos, kalau bisa ya main-main ke tempat latihan, kita rindu ketemu, mudah-mudahan kita ketemu, jangan bosan-bosan, dan sesekali turun gabung-gabung dengan kita di tempat latihan, jangan bosan. Sadar bahwa kita punya banyak persoalan, tapi ya kami tetap rindu sampai kapanpun. Karena itu cuma kami 4 orang. Untuk angkatan pertama saya punya pelatih ada Kak Jamie Bendesriola, biasa disapa dengan Kak James. Itu ada satu yang sering bantu, karena itu pengisian di 2004, waktu itu turun pengisian di Madiun, ada Kak Buce Wematan. Padahal dulu sebelum latihan itu saya yang kasih tahu, beliau belum kenal latihan, tapi dia gesit dan tanam terus. Akhirnya pengisahannya di 2004, saya kembali 2005. Sebenarnya saya 2003, tapi itu jalan Tuhan dan alam sudah mengiyakan seperti itu, ya mau bilang apa. Karena itu kita sadar dan kami sering kumpul. Tepatnya di 2003 tidak salah, Kak James buka di kapan, tepatnya di BPP di Desa Netpala. Terjadinya juga secara alamiah, tanpa harus kita atur-atur waktu. Ternyata di kemudian hari baru kami sadar bahwa itu, bahkan untuk Kabupaten TTS itu terbentuk, itu TTS berawal dari Kota Kapan. Nah, itu banyak tokoh-tokoh adat, orang tua bahkan sampaikan seperti itu, dan kami juga baru sadar. Karena itu ya masuknya latihan Esoterate di TTS, bahkan duluan kapan, 3 bulan kemudian Mas Mafuli, sekarang beliau tingkat 2, bukannya di SMK 2, tepatnya di SMK 2. Di situ secara bergantian ada banyak kakak-kakak dari Timor Leste, kita di Timor Molo, beberapa Mas Jawa, kita sama-sama besarkan ini Esoterate di 2003 awalnya. Karena itu tidak lupa juga, jangan berpikir bahwa saya tidak sering ada di bersama dengan kakak-kakak, mungkin di tempat latihan, tapi di sini hargailah Kecut Cabang tingkat 2. Karena itu sekecil apapun, sebesar apapun, kita adalah sama. Karena itu beliau-beliau yang ada, justru kami banyak dan ingin sekali belajar. Kamu Misa sebagai ketua cabang, hormat kakak, mudah-mudahan sesekali atau sesuatu kita ketemu. Dan kemarin ya ada tes yang seharusnya saya juga hadir di sana. Saya mohon maaf Kak Buce, Kak James, kita tetap berjuang sampai kapanpun selagi kita masih hidup. Harapan besarnya adik-adik semua, terlebih warga yang ada di Kota Kapan, Kota Soe, mudah-mudahan tanpa membedakan. Tapi saya rasa di sini, saya hanya omong begini, tujuannya untuk kumpul kembali dan kita bisa sama-sama. Kami yang 2005 bisa kumpul jauh, tapi rasanya dekat sekali. Dengan Kak Adi kemarin sudah telepon, saya juga perasaan karena mau datang. Masalah kerja itu kita pinter-pinter lihat, jangan sok karena warga terus kita sampai di sana terus artinya ini, jadi kita pinter-pinter ya. Kebetulan lepas dari kerja ya, kebetulan di kakak di sini ya, kami ketemu di sini biar lebih enak. Jadi mungkin pertemuan kami ini hari untuk warga yang ada di Jawa. Saya pernah sekali melatih di Jawa Timur, di salah satu universitas Jawa Timur tahun 2008. Kebetulan adik saya yang sekarang di Maubesi, Urias Bana, wisuda di sana, dan saya ketemu termasuk dengan Kak Andre Naben. Beliau sekarang di Papua. Kalau ada di Papua ingat, jangan lupa ini AB, jangan sampai hilang jejak. Kami rindu sekali
Kak Adi tetap senyum, kami tetap senyum, bukan senyum kehancuran di sini, tapi senyumnya senyum yang sehat sekali, mengajak saudara-saudara semua, kita punya cara hidup di persaudaraan, kita tetap kami masih ada, karena itu kita hargai dan hormat sekali. Terlebih beliau di STEAM, saya tidak lupa saya punya pelatih pertama waktu di STEAM yang bawa Kak James, kasih ketemu dengan sekarang Kak Nando sudah tingkat 2, ada di Flores, terus Kak Niko, hormat kakak berdua, sekarang sudah tingkat 2, tapi tidak lupa, jangan berpikir bahwa kami tidak ketemu, hanya keadaan yang harus bikin kita terpisah, tapi kita tetap semangat dalam hidup berorganisasi, terlebih di persaudaraan setiap teratai. Salam hormat buat kakak, terlebih yang sudah ada duluan di kami, siapapun dia, kami tetap ada di sini. Dan kami masih seperti yang dulu. Kami masih seperti yang dulu. Soalnya berubah. Kalau yang berubah, kami tetap pacu kami punya hati. Sehingga kalau kemarin kalau masih ada kotor-kotornya, kami masih berupaya untuk bersih-bersih di sini. Mungkin hanya itu, ini keadaan yang bisa pertemukan kami. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Rasanya kita tidak berdekatan, tapi tetap kita dekat di hati. Salam hormat buat semua warga yang ada di Pulau Jawa. Kalau dengar kami di sini ngomongnya kasar kayak gini, tapi hatinya lembut sekali. Karena itu kalau kita dekat, pasti saling sayang. Karena itu kami juga mohon dukungan doanya. Mudah-mudahan saya, Kak Adi, sama Kak Kris, satu saat kami ada di Jawa dan kita ketemu, ngobrol lebih dekat lagi. Harapan besarnya, mudah-mudahan menjadi satu inspirasi buat warga semua. Dan kami kebetulan bertiga, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, bisa kita saling melengkapi di kemudian hari. Dan kami hanya bisa bilang salam persaudaraan. Salam persaudaraan.